Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul lagi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial TikTok Mempengaruhi Waktu Belajar Mahasiswa. Oke, jadi di pertama ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan media sosial TikTok dan pengaruhnya terhadap waktu belajar mahasiswa. Oke, di sini ada populasi dan sampel. Dalam peristiwa ini, populasi dan sampelnya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini kita menggunakan 50 responden yang diambil dengan menggunakan teknik sampel random sampling atau random acak. Setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi. Taktik pengumpulan data, di sini kita menggunakan pengumpulan data kuesioner dalam bentuk Google Form. Analisis datanya, dalam penelitian ini kami menggunakan metode statik deskriptif untuk melihat rata-rata durasi penggunaan TikTok dan persepsi mahasiswa terhadap pengaruh TikTok. Oke, di sini ada hasil penelitian. Jadi seperti diagram di samping ini ada menunjukkan mayoritas mahasiswa menggunakan TikTok lebih banyak, yaitu lebih dari 1 sampai 2 jam. Kebanyakan 42% yang kita kumpulkan dari 50 kondensioner. Penggunaan TikTok cukup signifikan dan dapat mempengaruhi pengelolaan waktu untuk kegiatan lain termasuk belajar. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada sebuah diagram. Hasil diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan TikTok paling sering sebagai hiburan di waktu luang. Namun ada juga yang menggunakan TikTok di waktu belajar. Hal ini berpotensi mempengaruhi konsentrasi pada mahasiswa. Hasil diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami gangguan pada waktu belajar akibat menggunakan TikTok. Meskipun tingkat pengaruhnya bervariasi, penggunaan TikTok yang berlebihan dapat menjadi salah satu faktor yang mengurangi waktu belajar. Baik, materi selanjutnya yaitu diagram pengaruh penggunaan TikTok terhadap waktu belajar mahasiswa. Dapat dilihat di sini hasil diagram menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menyadari adanya pengaruh penggunaan TikTok terhadap waktu belajar mereka. Namun terdapat beberapa mahasiswa yang merasa penggunaan TikTok tidak mempengaruhi waktu belajar mereka. Dengan begitu, dampaknya bergantung pada pola penggunaan individu mahasiswa. Slide berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis, TikTok memiliki dampak beragam terhadap waktu belajar mahasiswa. Secara umum, penggunaan TikTok sering mengganggu waktu belajar, terutama jika berlebihan. Banyak mahasiswa yang mengaku pernah menunda belajar karena menggunakan TikTok, baik secara sering maupun jarang. Aplikasi ini sering digunakan saat istirahat, sebelum belajar, atau sebelum tidur, yang dapat mengurangi waktu belajar. Namun, TikTok juga dapat memberikan manfaat seperti informasi dan edukasi, meski penggunaannya untuk tujuan ini sangat jarang. Oleh karena itu, mahasiswa perlu bijak menggunakan TikTok dan mengelola waktu dengan baik agar tidak mengganggu kewajiban akademik sambil tetap menikmati hiburan. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan saya terbuka untuk pertanyaan jika ada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.